Di bawah perairan dingin di ujung utara bumi yang membeku, dulunya kita bisa menemui hewan unik yang kini hanya tinggal nama. Setelah manusia tahu apa yang bisa diambil dari hewan ini, manusia mengambil semuanya tak tersisa. Dalam rentang waktu yang lebih singkat dari masa hidup rata-rata manusia, kurang dari 3 dekade setelah kehadirannya diumumkan kepada dunia luar, hewan ini menghilang. Mereka dinamai berdasarkan orang yang pertama kali melaporkannya. Inilah sapi laut Steller. Semenjak saat itu pula, mereka diburu hingga individu terakhir pun tidak diberi kesempatan. Sekitar 1 abad setelah kepunahan burung dodo akibat manusia, kini korban selanjutnya menyusul dari perairan. Lagi-lagi, manusia berhasil menghapus 1 spesies dari muka bumi. Ini adalah kisah tragis kepunahan sapi laut Steller. Sapi laut Steller punya nama ilmiah Hydrodamalis gigas. Ia adalah bagian dari keluarga Dugongidae, yaitu sebuah keluarga mamalia laut yang saat ini hanya tersisa dugong satu-satunya yang masih bertahan. Mereka bukan paus, lumba-lumba, ataupun anjing laut. Sapi laut tergabung dalam kelompoknya sendiri, yaitu Sirenia. Berbeda dengan mamalia akuatik lainnya yang umumnya adalah pemakan daging, sapi laut adalah herbivora. Dengan rentang tubuhnya yang mencapai 7 hingga 10 meter, menjadikannya mamalia laut herbivora terbesar yang pernah ada. Bobotnya antara 4,5 hingga 5,9 ton, terbungkus lapisan kulit tebal berwarna coklat keabu-abuan yang menjadi perisai alami dari dinginnya subarktik. Sebelum ditemukan dan diburu habis-habisan, habitat spesies ini memang hanya terbatas di perairan dangkal di sekitar Kepulauan Commander, gugusan pulau kecil di jantung Laut Bering antara Rusia dan Alaska. Di perairan kaya nutrisi dan dipenuhi hutan Kapelbat inilah sapi laut Steller menemukan surganya. Berbeda dengan dugong di perairan tropis dan manatee di perairan subtropis, sapi laut Steller beradaptasi sempurna dengan kerasa subarktik, memanfaatkan kelimpahan kelp sebagai penopang kehidupannya. Spesies ini tidak memiliki gigi sejati. Sebagai gantinya, ia memiliki 2 plat keratin besar di mulutnya, terbuat dari bahan yang sama dengan kuku. Plat ini digunakan untuk mencabut dan menggiling rumput laut, terutama kelp raksasa, Macrocystis pyrifera. Kisah penemuannya terkait erat dengan petualangan dan tragedi. Tahun 1741, ekspedisi bernama Vitus Bering terdampar di Pulau Bering. Di sana, naturalis muda bernama George Wilhelm Steller mengamati dan mendokumentasikan makhluk yang belum pernah dilihat ilmuwan Eropa sebelumnya. Steller mencatat perilaku sosial mereka yang luar biasa jinak. Mereka hidup dalam kelompok kecil, menunjukkan ikatan kekeluargaan yang kuat dan saling menjaga. Hewan-hewan aneh yang ditemukannya itu tidak menunjukkan rasa takut atau agresi terhadap manusia. Layaknya burung dodo dari lautan, hewan-hewan itu menunjukkan rasa ingin tahu polos dari interaksi pertama mereka dengan para pelaut yang terdampar. Mereka bahkan mendekati perahu karam, seolah menyambut tanpa menyadari bahaya. Namun semua inilah yang menjadi awal malapetaka. Kepercayaan naif mereka, ketidakmampuan melarikan diri dari ancaman yang tidak dipahami, dan ukuran tubuh besar mereka menjadikan mereka sebagai sumber daya melimpah bagi manusia yang lapar. Menjadi kombinasi mematikan yang menyeret mereka menuju kepunahan dalam waktu singkat. Jauh sebelum jejak kaki manusia modern menginjakan tanah di pesisir dingin Pasifik Utara, sebuah harmoni unik terjalin di antara samudera dan makhluk-makhluk penghuninya. Di perairan yang membentang dari Alaska hingga Kamchatka, sapi laut Steller telah hidup di sini selama ribuan tahun. Mereka adalah relik dari zaman Pleistosen, keturunan dari nenek moyang dugong yang beradaptasi dengan kerasnya iklim subarktik. Tubuh mereka yang besar dan kekar dilapisi lapisan lemak tebal adalah bukti evolusi untuk bertahan hidup di perairan dingin. Populasi mereka meski tidak pernah berjumlah jutaan, namun tetap stabil dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan mereka. Mereka adalah bagian integral dari jaringan kehidupan di wilayah ini, memainkan peran sebagai herbivora kunci yang menjaga keseimbangan ekosistem kelp.
Meskipun Steller mungkin adalah orang pertama yang mendokumentasikannya, namun interaksi awal antara manusia dan sapi laut Steller kemungkinan telah terjadi ribuan tahun yang lalu, ketika kelompok-kelompok kecil pemburu pengumpul prasejarah mulai menjelajahi dan menetap di sepanjang pantai Pasifik Utara. Namun pada masa itu, dampak manusia terhadap populasi sapi laut Steller relatif kecil, jumlah manusia masih sedikit, dan teknologi berburu mereka terbatas. Sapi laut Steller dengan sifatnya yang tidak agresif dan tidak memiliki pengalaman dengan predator darat besar mungkin telah menjadi sumber makanan sesekali bagi manusia, tetapi tidak dalam skala yang mengancam keberadaan mereka. Keseimbangan alam masih terjaga. Segalanya berubah secara drastis pada abad ke-18. Ekspedisi penjelajahan Rusia ke Pasifik Utara membuka babak baru dalam sejarah wilayah ini, dan nasib sapi laut Steller pun ikut berubah selamanya. Kabar tentang kekayaan sumber daya alam, terutama bulu berang-berang laut yang sangat berharga, menarik gelombang para pemburu dan pedagang Rusia. Mereka menjelajahi pulau demi pulau, membangun pemukiman sementara, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka temukan. Ketika Steller mendokumentasikan keberadaan mamalia laut yang besar dan unik di sekitar Pulau Bering, berita ini dengan cepat menyebar di kalangan para pemburu Rusia yang beroperasi di Pasifik Utara. Awalnya, fokus utama mereka adalah pada perburuan berang-berang laut yang bulunya sangat dicari. Namun, perhatian segera beralih ke sapi laut Steller. Ukuran mereka yang besar dan sifat mereka yang mudah ditangkap menjadikannya sumber daya yang sangat menarik dan efisien untuk dieksploitasi. Sapi laut Steller menawarkan berbagai kegunaan bagi para pelaut dan pemburu. Daging mereka yang melimpah dengan tekstur yang digambarkan menyerupai daging sapi menjadi sumber makanan yang sangat berharga, terutama di kondisi pelayaran yang panjang dan sulit di iklim dingin. Daging ini juga tahan lama jika diasinkan atau dikeringkan, menjadikannya bekal yang ideal. Lapisan lemak mereka yang tebal menjadi sumber bahan bakar yang efektif untuk lampu minyak, menerangi malam-malam gelap di lautan dan pemukiman terpencil. Lemak ini juga digunakan sebagai pelumas untuk bagian-bagian penggerak kapal, membantu menjaga kelancaran operasional. Lebih jauh lagi, kulit sapi laut Steller yang kuat dan tebal diolah menjadi bahan untuk membuat sepatu yang tahan lama dan penutup perahu yang kedap air, melindungi dari dinginnya air laut dan cuaca ekstrim. Sifat jinak dan gerakan lamban sapi laut Steller menjadi faktor utama dalam kerentanan mereka terhadap perburuan. Mereka tidak memiliki naluri alami untuk menghindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh manusia. Ketika perahu-perahu mendekat, mereka hanya akan menatap dengan rasa ingin tahu, tanpa menyadari ancaman yang datang. Pembantaian terjadi tanpa perlawanan yang berarti. Para pemburu dengan mudah mendekati mereka dan melancarkan serangan dengan tombak dan harpun, yaitu meriam dengan peluru baja, di mana ujungnya menyerupai ujung anak panah yang diberi tali, yang biasa digunakan untuk berburu atau menangkap ikan besar dan paus. Perairan yang dulunya tenang menjadi ternoda. Pemandangan mengerikan ini menjadi umum di sekitar pulau-pulau tempat para pemburu berkumpul. Populasi sapi laut Steller pada saat penemuannya memang sudah cukup langka. Diperkirakan hanya berkisar antara 1.500 hingga 2.000 individu. Jumlah ini tergolong kecil untuk ukuran mamalia laut besar, dan distribusi mereka pun terbatas hanya di perairan sekitar Kepulauan Commander, terutama Pulau Bering. Populasi yang kecil dan terisolasi ini membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan perburuan yang intens. Perburuan yang tidak terkendali dan tanpa regulasi mempercepat penurunan populasi secara eksponensial. Para pemburu tidak hanya mengambil individu dewasa, tetapi juga anak-anak dan betina hamil, menghancurkan potensi pemulihan populasi di masa depan. Setiap sapi laut Steller yang dibunuh membawa spesies ini semakin dekat menuju kepunahan. Ironisnya, perburuan berang-berang laut yang menjadi fokus awal para pemburu Rusia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kepunahan sapi laut Steller melalui efek domino ekologis. Berang-berang laut adalah predator utama bagi bulu babi yang merupakan herbivora pemakan berbagai jenis alga termasuk kelp. Ketika populasi berang-berang laut menurun drastis akibat perburuan intensif, populasi bulu babi meledak tanpa terkendali. Ledakan populasi bulu babi ini menyebabkan konsumsi alga yang berlebihan, menghancurkan hutan kelp yang merupakan sumber makanan utama bagi sapi laut Steller. Hilangnya berang-berang laut yang dulunya menjaga keseimbangan ekosistem kelp menciptakan gangguan ekologis yang parah. Sumber makanan sapi laut Steller menipis secara signifikan.
menambah tekanan yang luar biasa pada populasi yang sudah terancam oleh perburuan langsung. Tragedi ganda ini menunjukkan bagaimana keserakahan manusia tidak hanya berdampak langsung pada satu spesies, tetapi juga dapat menghancurkan fondasi kehidupan mereka melalui gangguan ekologis yang kompleks dan saling terkait. Waktu tak terhenti, populasi sapi laut Steller terus menurun. Penampakannya menjadi langka. Dulu, perairan dingin di sekitaran Pulau Bering dan gugusan Commander adalah rumah bagi mamalia laut raksasa ini. Namun kini, penghuninya sudah tiada. Jumlah sapi laut Steller terus berkurang dengan cepat. Laporan keberadaan mereka semakin jarang dicatat dalam catatan para pelaut. Sebelum diburu secara berlebihan, spesies ini sebenarnya memang sedang berjuang terbebas dari ancaman kepunahan meskipun tanpa campur tangan manusia. Mereka adalah bagian dari populasi yang sangat besar, namun berbagai kondisi iklim di masa lalu, seperti terjadinya zaman es ribuan tahun yang lalu, kemungkinan telah berkontribusi atas terfragmentasinya habitat mereka dan mempengaruhi populasinya. Akibatnya, menyebabkan kurangnya keragaman genetik dan sering terjadi perkawinan sedarah. Namun, bukan berarti kita dengan mudah membuang manusia dari faktor besar penyebab kepunahannya. Bagaimanapun, keserakahan telah memuluskan spesies ini menuju kepunahan, dan jika ada kepedulian, mungkin kita bisa menyelamatkan mereka. Tahun 1768 menandai akhir dari eksistensi mereka. Hanya 27 tahun setelah penemuan mereka oleh Steller, sapi laut Steller dinyatakan punah. Individu terakhir diburu di Pulau Bering, tempat pertama kali mereka terungkap keberadaannya bagi sains. Sebuah ironi pahit, akhir tragis bagi makhluk unik tanpa kemampuan untuk melawan ancaman baru ini. Mereka menambah simbol kehancuran yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kepunahan sapi laut Steller adalah catatan awal tentang bagaimana tindakan manusia dapat menghapus spesies mamalia laut dari muka bumi. Sebuah pengingat tentang konsekuensi dari keserakahan dan ketidakpedulian terhadap makhluk hidup lain. 1 abad setelah burung dodo yang tidak takut manusia punah, sekarang giliran sapi laut Steller menyusul dan terus disusul oleh spesies-spesies lainnya di penjuru bumi yang lain. Apakah kita akan melihat lagi siapa yang masuk ke dalam daftar selanjutnya? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.